Novum, dibuka dan terbuka untuk umum. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di Novum, narasi obrolan valid untuk mahasiswa. Kita hari ini kedatangan tamu spesial, yaitu beliau adalah akademisi, yang mana pada kali ini kita akan membahas masalah hak atas kekayaan intelektual yang mungkin banyak masyarakat atau bahkan mahasiswa yang tidak banyak mengetahui apa sih dari haki atau hak atas kekayaan intelektual, baik itu dari sisi sifatnya atau fungsinya serta tujuannya apa, kan seperti itu. Dan dari situ kita ada tamu yang mungkin kita akan sapa terlebih dahulu, yaitu Ibu Fauzia. Assalamualaikum Bu Fauzia. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Oke, sehat Ibu? Alhamdulillah Alhamdulillah, nggih, sehat. siap. Selamat datang di podcast kami, Bu. Jadi ini podcast dari Fakultas Hukum. Mungkin saya perkenalkan terlebih dahulu, Bu Fauzia ini adalah mungkin nama lengkapnya adalah Dr. Fauzia SH.MH, gitu. Betul. Beliau adalah akademisi dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember. Cuman memang kebetulan beliau ini juga eh, expert di bidang ini hak atas kekayaan intelektual. Nah, Ibu, mungkin eh, kita langsung saja ini Bu, untuk menyingkat waktu kaitannya dengan tema kita hari ini itu kan tentang haki atau hak atas kekayaan intelektual. Nah, paling tidak kan ini bisa lah Ibu bisa ngasih pemahaman ke mahasiswa atau masyarakat sebenarnya haki itu seperti apa sih Bu? Maksud atau pengertiannya lah minimal di situ. Nggih, baik Pak Lutfian, terima kasih atas waktunya. Jadi kalau berbicara terkait dengan hak yang timbul ini adalah salah satu yang dilindungi adalah olah pikir dari seseorang. Artinya di situ kalau berbicara haki ini banyak macamnya Pak Lutfian. Oke. Yang pertama ini ada hak cipta, kemudian ada merek, desain indie grafis, perlindungan varietas tanaman, dan juga tidak kalah pentingnya paten. Dan ini bukan hanya untuk masyarakat, untuk perguruan tinggi juga welcome, dan ini Welcome. banyak ini yang membutuhkan, Oh. apalagi untuk akreditasi, untuk jabatan fungsional Gitu. juga Wah, ini begitu. nyerempet-nyerempet ke akademisi dong. Iya, jadi sekalian. Jadi selain masyarakat kalau merek itu Iya. butuh masyarakat ini. Kenapa? Geprek bonsu itu bermasalah. Nah, karena Ah, salah iya. satunya ini eh, orang yang pertama kali mendaftarkan merek itulah yang dilindungi oleh hukum. Oh, Asasnya seperti itu. asasnya Itu seperti salah itu. satu contoh. Kenapa haki ini di kehidupan masyarakat ini penting untuk diketahui dan perlu disebarluaskan. Oke. Begitu. Oh, jadi memang tujuan adanya haki itu memberikan perlindungan ya Bu ya bagi mereka baik itu dari sisi mereknya atau hak ciptanya kan seperti itu. Betul. Termasuk juga yang tadi disampaikan adalah kaitannya dengan akademisi ya. Iya. Itu mungkin dari sisi buku ya Bu ya. Buku, Artikel artikel, juga ya. poster, buklet, banyak sekali. Banyak Dan sekali. juga adik-adik mahasiswa itu Mhm. yang punya kreativitas misalkan mengganti aransemen lagu, itu juga Iya. hak ciptanya bisa didaftarkan ke kami. Oh, mengganti aransemen lagu. Iya, bisa itu Oke. hak ciptanya itu, Pak. Mmm. Kemudian terkait dengan mahasiswa misalkan, artikel ilmiahnya nanti atau hasil karya tulis akhir atau skripsi itu juga bisa didaftarkan ke kami, Oh gitu. begitu. Lalu bentuknya apa itu Bu? Hasil dari pendaftaran itu? Ini adalah melindungi si pendaftar atau subjek pelakunya tadi, hingga 50 tahun. Oh. Oh jadi ada jangka waktu ya Ada Bu jangka ya? Ada waktu, jangka waktu. betul. Oh jadi dengan kita mendaftarkan, hak atas kekayaan intelektual kita, maka kita dilindungi oleh hukum. Ke Betul. dilindungi oleh hukum
sampai 50 tahun bahkan itu. Sampai 50 tahun. Oke, Bahkan oke. ini bisa diwariskan Pak Lutfian. Oh, bisa diwariskan? Bisa hak kekayaan intelektual ini. Karena Oh. nanti misalnya saya contohkan merek misalnya, Nggih. merek dagang itu juga bisa diwariskan kepada ahli warisnya. Mohon maaf kalau saya contohkan Coca-Cola. Iya, Nah, Coca-Cola sampai dengan sekarang ini masih survive, begitu kan? betul. Nah, ini juga siapa pemiliknya? Nah, pemiliknya itu ini turun temurun sampai dengan sekarang. Padahal sudah 50 tahun lebih ya, Bu ya. Iya, sudah 50 tahun dan itu bisa diperpanjang. Oh, Begitu. itu fungsinya sehingga yang mendapatkan perlindungan ya termasuk ahli warisnya ketika itu memang mereknya sudah terkenal ibaratnya gitu. Iya, Kalau betul. kalau belum terkenal sih kadang masih eman kan gitu apa Iya, enggak enggak bermasalah enggak bermasalah gitu ya. aja ya, Bu ya. Tapi kalau sudah terkenal nah itu yang Iya, menjadi titik poin bagaimana pentingnya sebuah pendaftaran merek itu sendiri ya. betul itu. Oke. Kalau di kampus ini ada paten dan Oh, paten paten biasa nggih. dan paten sederhana Pak Lutfian. Itu juga penting bagi teman-teman eksak, dosen-dosen eksak ini yang memiliki temuan novelty terkait dengan bagaimana nanti untuk digunakan oleh industri itu Mhm. biasanya paten biasa. Tapi kalau itu hanya merubah metode itu paten sederhana. Begitu. Contohnya seperti apa itu, Bu? Kalau paten biasa, paten sederhana? Nah, Pak Lutfian tahu kenapa kalau kita minum botol itu kan biasanya ada sedotan. Ya. Sedotannya itu yang mohon maaf yang bisa ditekuk Ya, nah, betul. dan bisa untuk pasien enak, orang Ya. sambil duduk itu salah satu adalah temuan paten Pak Lutfian. Oh, Iya. itu salah satu temuan paten Temuan paten. sesederhana itu sebenarnya. Iya, betul. Tapi ada impact-nya nggak, Bu, ketika kita mendaftarkan hak atas kekayaan intelektual itu juga? Iya, Iya. ada nanti royaltinya. Oh, gitu. Ya, royaltinya adalah dari perusahaan itu. Industri itu dia memproduksi berapa itu nanti yang pemilik paten itu akan mendapatkan royalti. Sama dengan kalau kita dosen, kita Oke. punya buku, Ya. buku kita terjual berapa, itu juga kita dapat royalti. Oh. Seperti itu Wah, sebagai banyak. penciptanya. Banyak sebenarnya yang dapat dihasilkan dari ketika kita mendaftaran itu ya, Bu ya. Betul. Kiranya gini, Bu, apakah dalam kalau untuk ruang lingkupnya seperti apa sih sebenarnya, Bu? Kalau hak atas kekayaan intelektual itu sendiri? Ya, kalau berbicara ruang lingkup tadi sudah saya singgung, ada hak cipta, ada merek, ada desain indie grafis, ada perlindungan varietas tanaman dan ada paten. Ini semuanya adalah tergantung kebutuhan masing-masing individu. Kalau Oke. misalkan petani atau dosen pertanian, Iya. nah ini yang cocoknya adalah PVT dan indikasi Oh, geografis. iya, PVT. Kenapa? Ya, kenapa saya contohkan PVT? PVT ini misalkan padi IR64 bibit unggul. Betul, Nah, betul. sekarang ada temuan lagi ketika dipersilahkan nanti bibit ini menjadi temuan yang baru. Saya tidak hafal itu orang-orang pertanian ya. Pertanian ya, Dan Pak? butuh sebuah riset Pak Lutfian. Riset yang nantinya bagaimana padi itu umurnya yang pendek, Ya. tetapi hasilnya lebih banyak, kan begitu. Bulirnya lebih banyak. Bulirnya lebih Nah, banyak. itu. Kayak jagung itu bisi 2 kan ya, bisi 2. Betul. Siapa tahu nanti ada bisi 10 gitu ya, harus dipatenkan loh. Betul. Terus kalau indikasi geografis ini kalau Jember ini kan ada Jeruk Semboro. Itu Oh, ya. itu ya. Indikasi Indikasi geografis. geografis. Karena ini terkait dengan tanah. Jadi kalau Bondowoso itu terkenal Mangga. kopi. Oh, kopi. Kopi. Oh, Bondowoso ya, iya, kopi. Kopinya ini, kopi ijen. Kopi gitu ijen ya. Ya, ini terkenal. Nah, itu ya. Kalau Jember juga ada sih daerah Panti itu ada kopi apa gitu loh. Saya kurang paham. Itu Bondo itu mangga itu ya. Ya, mangga. Begitu. Tapi banyak orang enggak tahu ya, Bu ya, ketika sebenarnya itu bisa didaftarkan juga nggih? Bisa didaftarkan dan itu melalui Pemdanya. Oh, Yang melalui saya tahu Bondowoso ini kenapa disebut Republik Kopi? Iya, betul. Saya dengar itu. Ya, itu salah satunya adalah karena kopinya sudah mendapatkan indikasi geografis. Oh, Ya. karena sudah dapat indikasi geografis. Ya, ada sih, Bu. Pemdanya ini ya. Iya, Pemdanya di situ ya. Memang saya Betul. pernah dengar itu bahwa Bondowoso itu adalah Republik Kopi. Betul. Ya, itu.
Ada kok, ini Bu, mahasiswa yang dari Bondowoso, cuman nggak pernah kecipratan itu kopinya. Iya. Seharusnya kalau pulang-pulang, balik ke kampus Jember itu bawa kopi tuh loh yang dari Bondowoso. Iya, itu Republik sampai diekspor itu Bapak. Sudah oh, diekspor. sampai diekspor juga Iya, ya? sudah karena sudah punya indikasi geografis itu jadi malah dipercaya untuk Mmm, diekspor karena ini juga terkait dengan ini kantor Dinas Perindustrian Perdagangan, Dinas UMKM kerjasama ini Pak. berarti memang harus ada keterlibatan pemerintah ketika Betul seperti itu sekali. ya. Iya, Itu peran pemerintah peran sebenarnya pemerintah di iya harus situ. aktif juga gitu ya. Iya, Jadi bukan tidak tidak boleh pasif lah ketika pemerintah mengetahui bahwa di sini di sebuah sebuah wilayah itu ada berpotensi betul. dan baik itu dengan produknya ya Bu ya, produk atau dari sisi geografisnya yang terkait kopi atau bisa jadi teh atau sebagainya ya. Kan Betul. banyak itu bako juga ya Bu, Iya, ada tembakau tembakau iya, apa gayo dan sebagainya kan iya. itu ya. Itu Eee, kalau di Aceh memang terkenal kopi gayo kok yang ya kopi sudah gayo nggih. booming dari tahun Kopi ke gayo, tahun. Iya, tembakaunya juga iya, katanya seperti betul. itu. Oh itu karena memang ketika peran pemerintah itu sangat penting ya, Bu. Tapi kalau Betul. gini, Bu, secara individual, kalau secara individual, kalau untuk masyarakat sendiri, sebenarnya kadang kan masyarakat itu bingung, Bu, terkait masalah masalah, hak atas kekayaan intelektual. Kadang orang-orang itu ribetnya gini, berpikiran ribet dulu, Hmm, karena ketidaktahuan kan, Bu, sebenarnya. betul. Kiranya mudah nggak sih, Bu, kita mendaftarkan HQ itu mudah atau tidak sih sebenarnya? Tergantung apa yang mau didaftarkan, Oh begitu gitu, ya. nggih Jadi nggih. kalau satu terkait dengan merek, Mhm, ini memang karena itu ada penerimaan non pajak gitu iya, ya, PNBP-nya itu, PNBB, jadi heeh. biayanya itu berbeda Pak Lutfian. Kalau itu secara reguler dan secara UMKM. Oh secara Biayanya, beda iya, ya, Pak, beda beda. ya, Bu, ya? Iya, karena ada PNBP-nya itu. Ketika berbicara PNBP, ini Mhm, terkait dengan nanti kalau UMKM itu lebih murah karena ada rekomendasi daripada Dinas UMKM oh atau Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Jadi itu salah satunya adalah program pemerintah. program Tapi pemerintah, kalau dia itu secara individu, ya bisa mendaftarkan, tapi agak agak mahal. mahal. Begitu, ya. Jadi justru kalau yang UMKM maka UMKM lebih lebih murah murah ini, ya? ya 750. Kalau apa individual atau yang apa sendiri ini bisa jadi 2,5 juta, 3 juta bahkan bermacam-macam. Saya Oh, tidak hafal itu iya sesuai iya dengan betul. PNBP masing-masing. PNBP masing-masing. Nah, Betul. mungkin gini, Bu, bisa nggak kayak kita kita dikasih contoh lah, Bu, terkait masalah pendaftaran merek, khususnya ini buat masyarakat yang mungkin masyarakat kadang kan banyak nih produk-produknya mereka, entah itu makanan atau sebuah bentuk-bentuk produk-produk, hasil industri rumahan mereka kan UMKM itu. Betul. Kadang mereka itu daftarannya gimana sih? Kadang kan seperti itu, Bu. Ya, Kiranya seperti apa sih sebenarnya, Bu, kalau kita mendaftarkannya itu, apa, kemana? Kadang kan seperti itu, Bu. ya, betul. Itu salah satu tugas Dinas Koperasi, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, bagaimana sosialisasi ke pelaku usaha, Pak Lutfian. Pelaku Mmm, usaha UMK, usaha kecil maupun menengah. Tetapi khusus merek ini memang khusus pelaku usaha yang naik daun, yang naik kelas. merek, Kenapa dikhususkan untuk yang naik kelas? Karena kalau UMKM yang mohon maaf nggih, penghasilannya itu masih di bawah 0,5 M itu tidak bisa didaftarkan Pak Lutfian. Tapi kalau sudah apa hasil usahanya itu sudah di atas 0,5 M itu sudah termasuk pelaku usaha yang sudah daun, naik naik kelas. kelas ya, naik kelas itu harus didaftarkan mereknya dan siap untuk nanti juga selain merek itu ada kurasi gitu ya. Kalau di pelaku usaha itu apa kurasi itu? Berarti ini mulai packagingnya, mulai apanya siap enggak untuk diekspor. Itu salah satunya. Oh, Itu oke. memang program pemerintah dan insya Allah di kabupaten-kabupaten itu sudah diselenggarakan oleh Dinas UMKM, kemudian dikoordinasi oleh Bakorwil Bakorwil, 5 depan PKM UNED itu, iya? kemudian nanti di bawah ke Jawa Timur, di Jawa Timur diseleksi, nanti kalau sudah masuk seleksi
masuk tingkat nasional. Begitu memang. Ini Oh, program yang sudah dijalankan oleh pemerintah kabupaten pemerintah dan bekerja sama dengan provinsi. Ini memang memfasilitasi ya, Bu, salah ya? satu untuk meningkatkan kesejahteraan pelaku usaha melalui naik kelas berupa merek itu sudah difasilitasi. Kalau melalui provinsi itu free. Oh, kalau Kalau melalui provinsi. nggih, Oh, kebetulan Bu Fauzia ini kan juga di UPT. oh Jadi nggih. kami juga bisa konsultan, bisa buka seperti itu, Ah, oke oke. membantu mahasiswa, membantu program pemerintah untuk mensukseskan bagaimana program-program itu yang belum terjangkau dan sementara masyarakat menginginkan untuk mendapatkan perlindungan Oke. secara hukum bagi Hukum. pelaku usaha, kami siap Oke. Wah, untuk ini ada menjadi konsultan dan pendamping. UPT ya, Bu, ya? UPT Iya, apa itu, Bu? UPT pengelolaan pengadaan hasil penelitian dan pengabdian masyarakat Oke, jadi di Unmu nggih? di Unmu, khususnya Oh. tepatnya di LPPM Oh, Universitas Muhammadiyah Jember. oke oke. Jadi di situ ada UPT yang mana memang memfasilitasi untuk masyarakat nggih? Betul. Juga untuk masyarakat apakah hanya untuk yang di Unmu saja ini, Bu? Atau untuk masyarakat luar juga kiranya itu? Alhamdulillah pangsa pasar kami itu sudah tersebar. Ada yang dari Bondowoso, ada yang dari Jember, ada yang dari Banyuwangi. Kebanyakan itu apa, Bu? Yang masuk? Yang masuk ini juga ada makanan ringan, ada kemarin semacam merek pupuk pestisida Oke, yang iya. herbal Herbal, itu betul. ya. Itu juga kami dampingi begitu. Oh, ada pupuk, ada Ada makanan makanan-makanan, juga? terus kemudian ada jasa juga. Jasa? Oh, yang jasa iya, juga jasa didaftarkan juga? sebuah event begitu Mhm. didaftarkan. Kemarin salah satunya adalah miliknya JFC yang itu memperpanjang ke kami. Oh, punya Ada JFC. iya Itu JFC termasuk dalam konteks apa, Bu? merek dagang, Oh, merek dagang? merek dagang. Oh, itu masuk dalam merek dagang berarti kayak kalau yang JFC itu? Iya, JFC. Macam-macam Oh. itu, ada macam-macamnya kemarin per logo. Nah, itu Oh, ada logonya dan nanti mohon maaf per logo, per kelas itu juga berbeda-beda Pak Lutfian. Makanya tergantung PNBP-nya. nggih nggih. Kami sementara kalau ketika melakukan pendampingan untuk pendaftaran itu kami cek kelasnya kelas apa, kemudian ini sudah ada yang mendaftar belum yang seperti ini. Iya. Kalau enggak karena daftarnya online semua, kita harus siap untuk mohon maaf ini sudah ada yang itu daripada nanti ditolak. Oh, Begitu. gitu. Daripada ditolak ya dicek dulu lah Iya, seperti dicek apa. dulu kelas-kelasnya begitu. Jadi termasuk jasa juga itu logonya itu mungkin ya, Bu, ya? Iya, Dari logo terus ini bergerak di bidang apa kan seperti itu? betul, betul. Itu kan membranding ya sebuah Iya. produk begitu. Karena ketika didaftarkan justru itu membranding produk itu bahwa ini produk terpercaya lah paling tidak kan seperti itu. Betul. Bukan hanya sekedar asal daftar tapi bukan hanya daftar saja sih kan itu bahasanya seperti itu. Jadi bukan Betul. hanya daftar tapi juga ini akan meningkatkan ini nilai ya, Bu, ya, nilai jual Betul. dari produk itu sendiri, baik itu jasa ataupun barang kan seperti itu nggih. Betul. Oke oke. Wah, ini menarik sih. Jadi banyak masyarakat kita yang kadang memang ndak paham. Waktu itu saya sih pernah dapat ini gini, setahu saya sih programnya di Unmu untuk KKN itu kan temanya mesti UMKM kan seperti itu, Bu. Betul, ya. Nah, itu bisa jadi kan arahnya sebenarnya mahasiswa itu diarahkan mencari ini UMKM di daerah-daerah tempat mereka KKN dong, Bu, ya. Betul, Nah, betul. paling tidak di situ kan bisa difasilitasi dong Iya. untuk ini pendaftaran mereknya atau Iya. sebagainya itu ya, Bu, ya. Iya. Oke, jadi memang nyambung lah dengan apa yang diharapkan, apa yang diprogramkan terkait Betul. masalah haki ini sendiri. Oke, Bu, terkait haki ini saya memang tertarik juga terkait kalau hubungannya ini haki yang berkaitan dengan sosial budaya itu maksudnya seperti apa? Saya pernah dapat itu. Iya. Haki, sosial budaya. Bahkan ada hubungannya dengan eksak. Itu maksudnya seperti apa sih, Bu? Iya. Jadi begini Pak Lutfian, kalau berbicara
haki tadi itu kan ruang lingkupnya bermacam-macam. Iya. Kalau berkait dengan sosial dan eksak ini berarti yang terkait dengan hak cipta Oh, dan dengan hak cipta. paten. Iya, Oh, hak jadi cipta dan paten. hak cipta dan paten. Iya. Jadi kalau hak cipta itu ini bisa sosial dan eksak, tetapi kalau Oh, paten ini harus ada kolaborasi antara orang sosial dan orang eksak. ada kolaborasi. Berarti Iya, ada bedanya antara bahasa yang kolaborasi sama yang yang eh, khusus khusus tadi. tadi. Ya, betul. Apa itu Bu? Yang membedakan kalau kolaborasi itu seperti apa maksudnya? Kolaborasi ini saya contohkan, misalnya ada anak berkebutuhan Mm-mm. khusus, itu kan hasil risetnya orang psikologi. Oke, ya betul Tetapi betul. kalau kita membutuhkan alat khusus, Mm-mm. itu orang teknik. Ini Oh teknik ya apa? ya. Begitu. Misalkan teknik apa elektro, apa terkait dengan misalkan alat bantu dengar misalnya. Ya ya, alat Berarti bantu dengar. ya ini anak berkebutuhan khusus ini berarti satunya orang psikologi, satunya ini orang teknik yang Teknik. mengerti terkait dengan teknologi ini yang pas untuk anak seperti ini bagaimana. Atau juga misalnya orang kesehatan. Orang kesehatan, oh iya ada orang sakit, Nggih. butuh alat yang seperti apa supaya bisa membantu misalkan kakinya sakit. Lah, ternyata nanti yang bikin sepatu itu apakah orang kesehatan? Nggak mungkin, nggak Nah, mungkin, betul ini betul. dibutuhkan kolaborasi antara Kolaborasi. orang yang mengerti ilmu kesehatan, bagaimana supaya saraf-sarafnya ini bisa berfungsi dengan baik, Iya. dan bagaimana juga dengan orang teknik yang nanti merancang bentuk sepatunya yang seperti Betul apa. betul Bu. Kan begitu. Saya tahu Bu kalau sepatu itu Bu. Soalnya anak saya waktu itu pesan. Karena kakinya itu kan enggak ada ini, cekungannya di bawah. Akhirnya ada sepatu yang memang khusus merangsang agar itu timbul cekungan. Ya, alhamdulillah akhirnya saya pesan dan di situ akhirnya ada cekungannya. Yang itu karena kalau nggak ada cekungannya mudah jatuh katanya Iya, seperti itu kan. Nggak imbang Nggak gitu imbang. ya, Nah, itu betul. ternyata ada sepatu yang memang khusus. Nah, bisa itu berarti termasuk dalam kolaborasi itu ya Bu ya, Iya, kolaborasi kesehatan ini dengan kesehatan dengan orang teknik teknik, gitu, orang desain teknologi. sepatu itu ya Bu Iya, ya. desain sepatu. Artinya apa? Maka Bapak Ibu dosen ini banyak sekali. Sementara kalau kita sebagai orang hukum ini hanya memfasilitasi sebagai konsultan Pak Lutfian. Oh iya. Kita sebagai konsultan bagaimana bisa mendapatkan perlindungan bagi masyarakat. Tetapi ya alhamdulillah ini kan perannya masing-masing begitu ya. Iya, iya, Bu. Yang ini tadi riset orang kesehatan ternyata butuh alat seperti ini dan orang kesehatan membutuhkan orang eksak. Nah ini butuh kolaborasi. Itulah indahnya dunia dan indahnya ciptaan Tuhan yang Maha Kuasa. yang Maha Kuasa, betul. Betul. Ya orang hukum ya menempatkan secara sebagai hukum, konsultannya. Betul. Paling tidak menjaga, melegalkan apa yang dia ciptakan, yang dia ciptakan ini, melindungi ya Bu ya. Makanya akhirnya ada perlindungan untuk mereka yang punya produk itu sendiri kan. Betul. Yang menghasilkan atau menciptakan sebuah karya kan seperti itu. Ya. Ini kan juga kalau berbicara terkait dengan kolaborasi tadi banyak. Misalkan orang-orang disabilitas butuh apa? Misalkan kalau yang mohon maaf kalau yang buta itu kan huruf Braille. Ini kan juga bagaimana dia tetap tidak ketinggalan secara literasi. Nah, literasi baik itu literasi secara umum, agama dan lain sebagainya. Yang tunarungu juga begitu tadi. Nah, itu semuanya adalah temuan-temuan hasil olah pikir manusia yang itu dilindungi hukum melalui hak atas kekayaan intelektual begitu Pak. Kiranya ini ini menarik, nanti mungkin ada continue ya Bu ya, kita ketemu lagi nanti kita bahas yang lebih spesifik lagi dong. Seru pastinya seru. Dan karena gini memang Bu, sepemahaman saya di masyarakat itu kaitannya dengan hak cipta ini memang orang banyak tidak tahu dan bahkan kadang ibaratnya bahasanya tuh kebablas lah Bu, dalam menggunakan hak cipta punya orang. Mungkin termasuk ya lagu kan banyak waktu itu banyak ramai terkait penggunaan lagu ataupun terkait masalah menyanyikan lagu kan seperti itu kan hubungannya dengan perlindungan hak cipta itu sendiri. Betul, ya Bu ya. Apalagi kemarin
kampanye caleg-caleg gitu Iya, ya, iya, betul, Bu. aransemennya lagunya diganti begitu kan. Iya, Ketika diganti apakah tidak melanggar hak cipta? iya, betul. Nah, itu kan itu Nah, juga nanti nah itu bisa kan masuk dalam secara hukumnya hak cipta itu sendiri. betul, Dan itu harus, dan banyak orang nggak tahu kan, Ibu. Jadi betul, apa sih konsekuensi secara hukum ketika dia menggunakan atau hak cipta orang lain lah, seperti itu. betul Pak Lutfian. Oke, oke, termasuk lagu, aransemen. Tapi memang gini ya Bu ya, kalau kalau secara hukum, secara administrasi memang dibatasi dari nilai materi ya Bu ya. Yang tadi saya tangkap itu ada 500 juta, setengah setengah M lah, Ya, baru dia boleh daftar. Tapi kalau sebelum setengah M berarti enggak bisa ya Bu ya? Memang enggak bisa atau bagaimana sebenarnya sih Bu? jadi kalau berdasarkan untuk merek ini memang untuk kelas kelas pelaku usaha yang sudah high class gitu High ya, class ya sudah Bu ya? high class Penghasilannya besar lah. penghasilannya sudah besar karena pendaftaran merek itu juga mahal. Iya, Sementara kalau misalkan produknya itu ternyata nuwun sewu nggih. di bawah rata-rata, ya itu kan tidak Imbang lah ya Bu ya? seimbang dengan apa yang sudah dilakukan oleh pelaku usaha. Nah, ini salah satunya memang banyak gembar-gembor, baik itu di Plut, saya Iya. sering juga ngisi di Plut, kemudian di Bakorwil itu kami biasanya juga diundang untuk sharing dengan apa Dinas Perindustrian Perdagangan, UPT Perlindungan Konsumen. Itu salah satunya adalah bagaimana mensosialisasikan ini semuanya Pak Lutfian. Oh, Gitu. mensosialisasikan ini ya Bu ya? Iya, Berarti wah ini sangat sangat bagus sebenarnya mensosialisasikan. Ya semoga dengan podcast ini juga menjadi bahan untuk sosialisasi ke masyarakat lah Bu. Nanti betul, kalau dilihat betul. ternyata ini loh pentingnya kita mendaftarkan baik itu merek, hak cipta itu sendiri kan seperti itu. Bahkan Betul. paten itu sendiri ya Bu ya. Iya, Termasuk hal-hal yang berkaitan dengan sosial maupun geografis itu. Pentingnya kan sebenarnya kita bukan hanya sekedar asal daftar, asal oh iki wis terdaftar mereknya sudah dapat perlindungan, bukan hanya sekedar itu sih sebenarnya itu ya. betul. Oke. Apalagi kemarin kalau kita di dunia pendidikan Nggih, misalnya, kemarin yang COVID 1 tahun lebih nggih, berturut-turut nggih, kita online. nggih. Nah, video-video pembelajaran itu juga bisa didaftarkan hak ciptanya Pak Lutfian. Oh, video pembelajaran Apalagi itu? ya, apalagi khotbah-khotbah yang sudah melalui misalnya atau kultum secara 15 menit boleh itu didaftarkan. Nah, itu Oh, memang ini hak saya begitu. berarti gini Bu, Novum ini ya seharusnya nanti bisa ya Bu ya? Kira aja Bisa, nih Novum ini bisa. terkait podcast ini berarti kan terkait masalah nama atau logonya kan seperti itu ya Bu ya? Iya, bisa. Jadi ini salah satunya adalah nanti endingnya adalah ini untuk eh, membawa dampak bahwa memang ini layak untuk diuangkan. Artinya Oh, diuangkan itu oke. memang ada dasar bahwa sebuah produk itu memang sudah siap untuk mendapatkan ini ya secara income. Income-nya Nah, ya, income-nya, royalti atau seperti royaltinya nggih. ya, income atau royaltinya. Jadi kalau misalkan biasanya kan silakan di-like Iya and betul, subscribe, ya. itu salah satunya adalah itu. Jadi misalkan juga saya contohkan tadi misalkan lagu-lagu yang juga diganti Iya. ketika itu terdapat income. Nah, income-nya ini yang dinilai mengapa harus dilindungi secara kreativitas manusia tadi, Iya. bahwa yang punya lagu pertama ini harus minta diizinkan, Mhm. misalnya karena lagu yang kedua ini ternyata lagi booming, nah lagu yang pertama ini ternyata tenggelam kan begitu Pak Iya Lutfian. betul, Nah kadang ini seperti itu. karena ada yang dirugikan inilah fungsinya adanya hak cipta, Hak karena ada cipta. income atau royalti yang sudah didapat Iya. oleh subjek yang pelaku baru ketika dia mengganti sebuah sebuah aransemen atau Aransemen sebuah lagu ya. sebuah produk yang memang sudah pernah dihasilkan Iya. oleh orang lain. Ya banyaklah Gitu. lagu yang diaransemen justru malah terkenal kan seperti itu. Nah, daripada lagu pertama Iya. gitu. Kalau itu enggak dilindungi kan kasihan yang pemilik lagu pertama Bu Betul. ya. Padahal mohon maaf lagu-lagu dulu. Iya. Nah, lagu-lagu dulu
itu enak sekali Betul, sesuai Bu. dengan zamannya. Banyak, Kalau yang betul. sekarang ini lagu-lagu yang baru ini Ya itu ternyata Bu, enak sekedar enak sekedar booming, aja. iya, Iya, booming gampang naik, gampang turun, betul. gampang terlupakan. Tapi kalau Nah, lagu-lagu dahulu itu memang sampai memang sekarang nggak tertelan zaman itu sepertinya, iya, Bu, ya. itu sesuai dengan apa zamannya. Itu Mhm. tidak tetap orang pasti ingat, oh ya ini lagunya Lagu ya, si ya ini. siapa kan gitu Iya, atau Raja Dangdut kayak ini. Rhoma Irama kan gitu ya, Bu, Iya, ya. lagunya Itu Rhoma Irama gitu. lagunya Rhoma Irama itu sampai dinyanyikan semua orang kan sudah. Iya, Yang ketika itu dilindungi ya dapat royalti dong kan itu pastinya. iya betul. Harus ada royalti. Kalau enggak ya nanti resikonya secara jalur hukum ketika dia tidak ngasih Iya. royalti seperti itu ya, Nah Bu, ya. itulah kalau ada pihak yang dirugikan inilah, maka ketika Mhm. tidak ada sengketa Pak Lusiat tidak Iya, masalah kan enggak begitu ya. ada masalah. Karena negara kita negara hukum. Ada hukum. Prestan. Oh, oke, siap. Wah, itu sangat pentingnya bagaimana kita mendaftarkan hak atas kekayaan intelektual kita sendiri. Nggih. Betul. Oke, Ibu, mungkin itu dulu pertemuan kali ini. Mungkin sedikit saya minta pesan dari Ibu, kesan dan pesan dari Ibu terkait masalah untuk masyarakat lah berkaitan dengan haki. Apa sih kira-kiranya untuk Ibu bisa nyampaikan ke masyarakat sehingga masyarakat itu bisa terketuk hatinya paling tidak, oh itu loh penting ternyata. Oh itu harus kita lakukan seperti itu, Bu. Sedikit Baik, kesan pesannya seperti apa, Bu? baik terima kasih Pak Lusian atas waktunya. Jadi berbicara haki itu karena luas. Jadi mungkin spesifik untuk pelaku usaha adalah terkait dengan merek. Ini harus berhati-hati ketika mau mendaftar merek. Ini memang harus dicek logo-logo yang terkait supaya nanti tidak ada pihak-pihak yang dirugikan. Yang pertama. Yang kedua, paling tidak menghargai usaha-usaha yang sudah pernah dilakukan oleh pihak sebelumnya supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Itu supaya tidak terjadi sengketa dan kita sebagai masyarakat tertib dan juga bisa menambah income bagi pelaku usaha yang tidak kalah penting supaya Indonesia tetap jaya. Jaya. Oke, terima kasih Bu Fauzia atas Sama-sama Pak waktunya. Lutfian. Nanti kita jumpa lagi Bu di pertemuan selanjutnya. Semoga Insya Allah sehat siap. selalu dan Alhamdulillah. Insya Allah nantinya kita akan kupas tuntas lagi berkaitan dengan hak atas kekayaan intelektual. Oke Ibu, terima kasih. Selamat beristirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Yuris Labers sudah selesai untuk bincang-bincangnya dengan bintang tamu kita saat ini. Tetap ya, jangan lupa agar Novum ini, agar podcast ini tetap berkembang, bisa berkembang lebih maju untuk kita, untuk mahasiswa, untuk masyarakat, maka jangan lupa dukung selalu dengan cara like, subscribe, dan tekan tombol loncengnya. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.